Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak ini dalam keadaan sehat. Baiklah, pada semester 2 kalian akan belajar tentang yang pertama adalah perbandingan. Kemudian yang kedua aritmetika sosial. Yang ketiga segi 4 dan segi 3. Yang keempat garis dan sudut. Yang kelima yaitu penyajian dasar. Kita akan mulai dengan yang pertama yaitu perbandingan. Kompetensi dasar dari perbandingan yang pertama menjelaskan rasio dua besaran. Satuannya sama dan berbeda. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuan sama dan berbeda. Tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa dapat menentukan perbandingan dua besaran, satuan yang sama dan berbeda. Kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio atau perbandingan dua besaran, satuan sama dan berbeda. Setelah kita lihat yang pertama, perbandingan, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Contohnya, banyaknya siswa kelas 7A SMP Pelangi adalah 40 orang. Dari jumlah tersebut diketahui banyaknya siswa laki-laki 15 orang dan perempuan 25 orang. Kemudian pertanyaannya, berapakah perbandingan atau rasio jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan tersebut? Lihat, jumlah laki-laki 15, kemudian jumlah perempuan 25. Jadi 15 berbanding 25. 15 berbanding 25 bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 5. Kita bagi 5, 15 bagi 5, 25 bagi 5, jadi 3/5. Jadi perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan adalah 3 berbanding 5. Ditulis 3, 2, 5. Yang dibaca 3 berbanding 5. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, berapakah perbandingan atau rasio jumlah laki-laki terhadap jumlah seluruh siswa di kelas tersebut? Jumlah laki-laki 15, jumlah seluruh siswa 40, berarti 15 berbanding 40. Kedua bilangan ini sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 40 dibagi 5, 8. Jadi 3 berbanding 8. Yang biasa ditulis 3,28, dibaca 3 berbanding 8. Kemudian yang ketiga, berapakah perbandingan atau rasio jumlah siswa perempuan terhadap jumlah seluruh siswa di kelas tersebut? Jumlah perempuan ada 25, kemudian jumlah seluruh siswa 40. Kemudian sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5, 40 dibagi 5. Jadi 5/8. Ini ditulis 5,28, dibaca 5 berbanding 8. Pecahan 15/25 itu senilai dengan 3/5. Atau 3/5 adalah bentuk sederhana dari 15/25 ya. Jadi untuk menyederhanakan 15/25 itu sama-sama dibagi 5 ya, menjadi 3/5. Menyederhanakan pecahan, maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi bilangan yang sama. Seperti 25/40. Nah, sama-sama dibagi 5 ya. 25 dibagi 5, 40 bagi 5, jadi 5/8. 5/8 ini adalah bentuk sederhana dari 25/40 ya. Kita lihat contoh yang kedua. Yang kedua kita lihat, dari kota A ke kota B jaraknya 38.000 meter. Sedangkan dari kota A ke kota C itu jaraknya
42 km. Berapakah perbandingan jarak kota A, kota B dengan jarak kota A ke kota C? Ya, kita lihat perbandingannya. Jarak kota A ke kota B berbanding jarak kota A ke kota C itu 38.000 meter per 42 km. Nah, 1 km itu sama dengan 1000 meter ya, 1000 meter. Maka 38 meter kita jadikan kilometer, dibagi 1000 menjadi 38 km, sehingga perbandingannya 38 km per 42 km. Sama-sama dibagi 2, 38 bagi 2 19, 42 bagi 2 21. Nah, ini tidak bisa dibagi bilangan yang sama lagi ya, tidak bisa dibagi bilangan yang sama. Maka bentuk 19 per 21 ini adalah bentuk yang sudah sederhana, atau ditulis 19 berbanding 21. Kita lihat contoh yang ketiga. Dua orang anak membantu ibunya dalam membuat kotak nasi yang digunakan untuk memenuhi pesanan nasi kotak. Santi dapat membuat 8 buah kotak dalam waktu 6 menit. Sedangkan adiknya yaitu Nina dapat membuat 6 buah kotak dalam waktu 5 menit. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang dapat membuat kotak lebih cepat? Nah, yang lebih cepat siapa? Santi apa Nina? Pertanyaan yang kedua, berapakah kotak yang dapat dibuat Nina dalam waktu 1 jam? Itu pertanyaan yang kedua ya. Nah, sekarang kita lihat. Lamanya Santi membuat 1 kotak. 8 kotak itu ditempuh dalam waktu 6 menit. Nah, sekarang kalau 1 kotak, berarti 8 ini dibagi 8, jadi 1 ya. 6 per 8 kali 60 detik ya, untuk 1 kotak. 6 per 8 kali 60 detik. Karena ini satuannya menit, jadikan detik. 360 per 8 detik itu sama dengan 45 detik. Jadi 1 kotak itu dibuat dalam waktu 45 detik. Nah, sekarang Nina lihat, lamanya Nina membuat 1 kotak, berarti 5 per 6 kali 60 detik. 5 kali 60 300 per 6 50 detik ya, lebih lama ya. 1 kotak ini 50 detik. Kalau Santi 1 kotak 45 detik. Maka yang lebih cepat adalah Santi, karena 45 detik. Yang kedua, banyaknya kotak yang dibuat Nina dalam 1 jam ya. Dalam waktu 5 menit itu dapat membuat 6 kotak. Nah, sekarang dari agar menjadi 1 jam 5 menit ini kalikan berapa? Kita lihat, dalam waktu 5 menit dapat membuat 6 kotak. 5 menit kali 12 ya, agar menjadi 60 menit sama dengan 1 jam. Luas kiri dikalikan 12, maka sebelah kanan kalikan 12 ya. Ini menjadi 60 menit. 6 kali 12 72. Jadi 1 jam itu dapat membuat 72 kotak ya. Dalam 1 jam dapat membuat 72 kotak. Sekarang bagian yang kedua, menentukan perbandingan 2 besaran dengan satuan berbeda. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama, dalam 1 liter pertamax, sepeda motor mampu menempuh jarak 40 km. Ini satuannya liter, ini satuannya kilometer, jadi satuan yang berbeda ya. Label nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Yang ketiga, kecepatan sepeda motor ayah adalah 60 km per jam. Jadi ada satuannya kilometer, ada satuannya jam. Jadi satuan yang berbeda. Contoh-contoh di atas membandingkan 2 kuantitas yang berbeda, seperti jarak yang ditempuh dengan banyak pertamax yang ditempuh. Itu satuannya berbeda ya.
contohnya, harga buku tulis 100 lembar adalah 20.500 isi 5 buku ya. Jadi dalam satu pak buku yang 100 lembar itu isinya 5 buku. Berapakah harga satu buku? Kalau 5 buku 20.500. Berapakah harga 3 buku? Dan berapakah harga 12 buku? Lihat, harga satu buku 1/5 kali 20.500 kalikan 20.500 bagi 5 jadi 4.100. Jadi harga satu buku adalah 4.100 rupiah. Harga 3 buku berarti 3/5 kali 20.500. 3 kali 20.500 ini sama dengan 61.500 dibagi 5 sama dengan 12.300. Jadi harga 3 buku 12.300. Kemudian harga 12 buku berarti 12/5 kali 20.500 sama dengan 246.000 per 5 ya, sama dengan 49.200. Jadi harga 12 buku itu adalah 49.200. Contoh berikutnya yang kedua. Nah ini, Budi mengendarai sepeda dengan lintasan yang berbeda. Pada lintasan pertama menempuh jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Pada lintasan kedua menempuh jarak 12 km dalam waktu 24 menit. Dan pada lintasan ketiga menempuh jarak 9 km dalam waktu 15 menit. Nah sekarang pertanyaannya, pada lintasan keberapa Budi mengendarai sepeda dengan cepat? Jadi ada 3 lintasan ya. Lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga. Kita lihat pada lintasan pertama. Kecepatan pada lintasan pertama 8 km per 20 menit. Nah, per 20 menit. Sekarang 20 jadikan 10, sama-sama dibagi 2 ya. Berarti 4/10 km per menit. Jadi 4 km dalam 10 menit. Kecepatan pada lintasan kedua 12 km per 24 menit. Itu sama dengan setengah kilometer per menit. Jadikan penyebutnya 10 ya, sama. Kalikan 5 kalikan 5, 5/10 km per menit. Kecepatan pada lintasan ketiga. Nah ini ketiga ya. 9 km per 15 menit. 9 km per 15 menit. 3/5 sama-sama dibagi 3, 3/5. Kemudian jadikan 10 ya, 10 kalikan 2, 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Jadi 6/10. 6 km dalam waktu 10 menit. 4 km dalam waktu 10 menit. 5 km dalam waktu 10 menit. Nah berarti yang paling cepat adalah pada lintasan yang ketiga ya, pada lintasan yang ketiga. Ini dalam 10 menit sudah menempuh waktu 60 menit ya. Itulah materi yang dibahas kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis pertanyaan kita, kemudian lihat soal yang ada di classroom, kalian coba dikerjakan. Pak akhiri materi kali ini. Sekian dan terima kasih.